Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, kita akan mencoba membacakan sebab lemahnya iman. Dalam buku ini ada 31 sebab lemahnya iman. Buku ini dikarang oleh Bapak Husain Muhammad Syamil. Insyaallah beliau senantiasa mendapatkan amal jariah dengan diterbitkannya buku ini. Baik pemirsa, salah satu yang menyebabkan imam kita lemah adalah sedikit menuntut ilmu. Jadi sebaik-baiknya ibadah yang seharusnya dilakukan oleh orang yang konsisten adalah menuntut ilmu. Ilmu memang diharapkan yang selalu dari lahir sampai akan meninggal dunia, tentu kita harus terus menambah ilmu kita. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ini dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Selanjutnya Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wa al malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Dia yang menegakkan keadilan para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Juga menyatakan demikian itu, ya, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini dalam surah Ali Imran ayat 18. Ibnu Al-Qayyim berkata, dalam ayat ini terdapat keterangan bahwa Allah telah menjadikan orang-orang yang berilmu sebagai saksi atas keesaan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berilmu memiliki keistimewaan di sisi Allah dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, mengkhususkan mereka sebagai saksi atau keesaan Allah, atas keesaan Allah. Jadi mengkhususkan mereka sebagai saksi atas keesaan Allah tanpa mengikut sertakan golongan manusia lain. Yang kedua, mensejajarkan kesaksian mereka dengan kesaksian Allah. Dan yang ketiga, mensejajarkan kesaksian mereka dengan kesaksian para malaikat-malaikat Allah. Bersabda Rasulullah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, ad-dunya mal'unatan wal'unang ma fiha illa dzikrallahi wa ma walahu wa alima wa mu'allam. Dunia adalah terlaknat segala sesuatu yang ada padanya kecuali zikir kepada Allah, dan segala sesuatu yang berwala kepadanya, orang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Jadi maka menuntutlah ilmu adalah suatu kemuliaan, memiliki kedudukan tinggi serta merupakan ibadah yang istimewa.
Jadi ketika kita berbicara tentang menuntut ilmu, maka sesungguhnya ya hal itu tidak ada habisnya dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang muslim. Karena ilmu pengetahuan dapat melenyapkan kebodohan serta kezaliman dari dalam dirinya. Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika." Maka ketahuilah bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan mohon ampunan bagi dosamu. Quran Surat Muhammad ayat 19. Orang yang memperhatikan pada kehidupan sebagian orang yang bersikap konsisten multazimin akan menemukan kehampaan diri mereka dari ilmu. Bahkan dari ilmu yang sangat sederhana dan bersifat mendasar sekali. Seperti pemahaman tentang kalimat tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. 3 landasan utama dan 4 masalah penting, rukun-rukun sholat dan lain-lain. Wajib bagi seorang muslim, terutama bagi yang bersikap konsisten, untuk mengetahui tentang perkara-perkara agamanya, agar ia dapat menyembah Allah. Ya saudara, dengan berdasarkan tentu argumentasi dan ilmu. Jadi hendaklah ia memiliki keistimewaan mencintai ilmu dan mencintai orang yang berilmu. Mengerahkan segala kemampuan dan hartanya untuk mencapai ilmu, untuk mendapatkan ilmu, menjadikan kehidupan orang-orang terdahulu, tentu yang soleh, sebagai rujukan bagi diri untuk meneladani kecintaan mereka terhadap ilmu. Ibnu Abbas berkata, ketika Rasulullah telah wafat, saat itu saya masih muda belia. Saya berkata kepada seorang pemuda dari golongan Ansor, marilah kita bertanya kepada para sahabat Rasulullah dan kita belajar dari mereka. Karena sesungguhnya mereka ini saat waktu itu, maksudnya saat ini masih banyak. Maka berkata pemuda Ansor itu, kamu ini sangat aneh wahai Ibnu Abbas. Apakah engkau berpendapat bahwa manusia akan membutuhkan kamu? Sedangkan di antara mereka itu terdapat sahabat-sahabat Rasulullah. Ibnu Abbas berkata, pemuda itu pergi sedangkan aku terus-menerus bertanya tentang masalah agama dan selalu mendatangi para sahabat. Sampai suatu ketika aku datang kepada seorang sahabat yang diberitakan pernah mendengar Rasulullah, hadis Rasulullah. Untuk mendengarkan hadis yang telah ia dengar dari Rasulullah. Lalu Ibnu Abbas datang menemuinya. Ibnu Anas menunggu di depan pintu rumahnya hingga tertidur dan beralaskan sorban. Debu berterbangan di wajahnya hingga pria yang merupakan sahabat Rasulullah keluar. Setelah pria itu keluar, maka ia berkata, wahai ponakan Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau datang kepadaku? Mengapa engkau tidak mengutus seorang kepadaku agar aku datang menemuimu? Maka Ibnu Abbas menjawab, tidak, saya lebih berhak untuk datang kepadamu. Telah sampai berita kepadaku tentang dirimu, bahwa engkau mendengar hadis dari Rasulullah. Maka saya senang sekali ingin mendengar hadis itu darimu. Seorang pria melihat Imam Ahmad bin Hanbal sedang membawa tempat tinta. Maka berkata pria itu kepada Imam Ahmad, wahai Abu Abdullah, engkau adalah seorang imam besar, akan tetapi engkau masih saja membawa tempat tinta.
Maka dijawab oleh Imam Ahmad Hambal, aku akan tetap membawa tempat tinta ini hingga aku menuju lian lahat. Inilah setetes pengalaman yang terambil dari lantunan sejarah kehidupan para pahlawan ilmu yang Allah jadikan mereka sebagai penjaga agamanya. Jadi walaupun mereka sudah ulama besar, tapi terus membawa pena, tinta untuk terus meneruskan ilmu-ilmu Allah. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang hebat di zamannya. Tapi ketahuilah bahwa ilmu Allah tidak akan pernah habis-habisnya. Walaupun seluruh ranting-ranting di permukaan bumi dijadikan pena, kemudian seluruh lautan dan ditambah kembali lautan 7 kali lipat, tidak akan pernah cukup untuk menuliskan ilmunya. Sampai kapanpun, selama kita ini cuma manusia. Sedang keadaan saat ini di mana terdapat banyak buku-buku yang diterbitkan dengan edisi Lux dengan serta kertas paling bagus. Kitab-kitab tersedia di mana-mana. Bahkan tidak perlu baca buku lagi. Di internet kita bisa saling bertukar pikiran dan lain sebagainya. Tapi kecintaan kita untuk membaca, mendengar dan belajar memang agak jauh daripada orang-orang yang terdahulu. Mungkin karena dimanja oleh keadaannya. Termasuk saya sendiri membaca kadang-kadang juga. Namun di antara hal-hal yang lebih menyedihkan lagi adalah hilangnya waktu dengan sia-sia pada kehidupan orang-orang yang konsisten dan bahkan hari-hari yang berlalu dengan sia-sia. Kita sibuk dengan media sosial, TikTok, WhatsApp. Ya masih untung kalau di dalamnya ada pelajaran-pelajaran ilmu, terutama ilmu agama. Alhamdulillah. Di antara mereka ada yang membaca buku dengan tidak beraturan, pindah dari buku ke buku walaupun belum selesai. Jadi ilmu adalah sarana paling kuat untuk memantapkan keberagamaan seseorang, khususnya ilmu pengetahuan Al-Quran dan As-Sunnah. Allah berfirman, innama iyakshallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Quran Surah Fatir 28. Ibnu Abbas berkata, ilmu adalah takut kepada Allah. Sedangkan kebodohan yang tidak bisa diusir kecuali dengan ilmu. Dan manusia adalah musuh bagi sesuatu yang tidak ia ketahui. Jadi kebodohan terkadang dapat menjerumuskan, bahkan lebih banyak menjerumuskan manusia pada kesesatan yang tidak ia sadari. Dan orang yang berilmu lebih ditakuti oleh setan daripada 100 orang ahli ibadah. Maka bersungguh-sungguhlah kamu wahai orang yang konsisten untuk mendapatkan ilmu dan memanfaatkan waktumu untuk menuntut ilmu. Karena hal itu akan membantumu dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Kemudian menghindar diri dari perbuatan-perbuatan setan yang menyesatkan. Itulah pemirsa, gambaran isi buku ini, penjelasan tentang keutamaan menuntut ilmu. Dan kalau malas menuntut ilmu, malas mendengar, melihat, membaca, mentadabburi, maka itu adalah salah satu penyebab kelemahan iman. Demikian pemirsa, insyaallah bermanfaat, mudah-mudahan ada gunanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.